kesalahan, toh Gus Fuad sudah minta maaf. Kalau mau diteruskan lewat jalur hukum, maka siapapun yang membela guru tua, ya mengikuti aturan yang ada. Pelaporannya di mana, misalkan di Polda atau di Polda Sulawesi Tengah atau di Polres Palu, ya itu nanti nunggu. Polisi tentunya dalam hal ini, beliau adalah aparat yang sudah diberikan kewenangan oleh negara ini, kan seperti itu. Kalau Gus Fuad memiliki pelanggaran, yaitu urusan kepolisian. Jadi kita jangan mau menggunakan hukum rimba. Kita negara yang punya konstitusi, kita negara yang punya hukum. Ojo saenake wudele dhewe. Palembang hadir, siap. Ya. Jadi apapun alasannya dari keluarga besar Abnaul Khairat, silahkan mau memproses Gus Fuad seperti apapun, monggo sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun tentunya mau memproses seperti apa, kalau mau mempidanakan Gus Fuad, ya lewat jalurnya, lewat kepolisian, mau ke Polda Sulteng atau mau ke Mabes Polri. Setelah itu kemudian ya kita menunggu, toh kepolisian juga perlu yang namanya proses-proses tahapan-tahapan, kan seperti itu. Kalaulah mungkin dianggap melanggar, ya silakan kasih penjelasan, kasih bayinah, kasih informasi, kasih keterangan kepada pihak aparat kepolisian. Toh kalau kita mau melihat utuh video Gus Fuad, domainnya itu dalam ranah diskusi. Tapi orang hak boleh-boleh saja membela siapapun, termasuk membela guru tua. Siapapun boleh membela, boleh saja membela. Tetapi ketika membela juga menggunakan mekanisme, menggunakan porsi dan proporsi yang tepat. Jangan menggunakan emosi, jangan merasa memiliki pasukan lebih banyak, lalu kemudian menginjak-injak, menodai, mendiskreditkan kelompok yang dianggap lebih lemah, kan begitu. Ini Indonesia, ini negara hukum, ini bukan hutan rimba. Kita punya presiden, kita punya menteri, kita punya konstitusi. Jadi tolong, saya minta tolong kepada siapapun, terutama para tokoh, baik itu tokoh agama, apapun agamanya, baik itu tokoh pemuda, juga termasuk para profesor, para doktor, para dosen, para aktivis akademik, mahasiswa dan mahasiswi, tolong cermati daripada ujaran ajakan perang daripada Rizik Syihab. Kalau dibiarkan, hal ini akan merugikan anak bangsa, karena yang berperang sesama orang Indonesia. Dan jelas ajakan itu, seruan yang disampaikan oleh Rizik Syihab adalah melanggar hukum syariat dan juga melawan institusi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ajakan perang itu melanggar pasal 160 KUHP, ancamannya itu sudah saya bacakan tadi, 6 tahun, Mas. Jadi tinggal kita meminta kepada aparat kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap, memproses, memenjarakan Rizik Syihab. Terima kasih Lisan dan semuanya saja. Saya nggak lama-lama ini. Mungkin poinnya saya hanya bicara terkait soal Rizik Syihab. Kalau saya nggak ada tawar-menawar, saya sudah minta langsung kepada aparat kepolisian lewat Polres Tegal untuk segera pimpinan Kepolisian Republik Indonesia ataupun yang berkompeten dari Mabes dan lain sebagainya untuk segera menangkap Rizik Syihab. Karena seruan itu sudah direspon baik oleh
pihak yang ingin melawan Rizik Syihab ataupun pihak kelompok Rizik Syihab. Ada beberapa, aku melihat kelompok mereka juga menantang perang dengan kelompok yang lain, seperti dari yang katanya FPI Jakarta menantang perang dengan laskar yang ada di Demak. Hal ini tidak bisa dianggap main-main. Ini sesuatu yang serius, negara harus terlibat, aparat kepolisian, aparat TNI, ayo Pak, ayo Komandan, ayo Bin, turun. Sebelum ada terjadi satu tetes darah menetes di bumi pertiwi. Akan perang yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu tidak berkesesuaian dengan hukum syariat, menyalahi, sehingga menurut isi daripada keterangan yang ada di tafsir As-Sa'di bahwa pelakunya itu berdosa besar. Gitu. Lalu kemudian kalau kita ambil dari salah satu hadis riwayat Muslim dari baginda Rasulullah SAW, perbuatan yang dilakukan oleh Rizik kalau sampai kemudian terjadi peperangan, maka siapapun yang meninggal, dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah, kan gitu. Artinya ini sesuatu yang serius, yang mestinya aparat kepolisian, keamanan, dan semua yang menginginkan Indonesia damai, Indonesia tenang, Indonesia rukun, untuk segera melakukan hal-hal yang diperlukan. Ya, kalau Habib Lutfi itu kan yang kemungkinan terjerat pasal, kalaulah kemudian pihak aparat meneruskan, ya terkait pemalsuan kuburan kan itu. Dan itu urusannya sama utamanya keluarga besar KRT Sumodiningrat kan gitu. Saya heran polisi kok cuek saja. Sebenarnya nggak cuek. Jadi polisi juga manusia, butuh data, butuh informasi, dan hal-hal lain gitulah. Oleh karena itu mestinya dalam kondisi seperti ini, ayo bersama-sama dari semua elemen masyarakat untuk bareng-bareng atas nama apapun lah. Atas nama Merah Putih, atas nama Pancasila, atas nama bangsa, kita menghadap sowan kepada Kapolres, kepada Kapolda untuk meminta, baik permintaannya itu berbentuk lisan ataupun tulisan, lebih baik kita berhadapan langsung, kita demo dalam tanda positif sowan berhalal bihalal untuk meminta kepada aparat segera menangkap dan memenjarakan Rizik Syihab sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, kan begitu. Yang sing masuk makam iku ya LBY piye to. Ayo sini naik Ri. Katanya mau naik ngobrol sama saya. Kamu udah saya screenshot loh kaitannya Amangkurat loh. Rumah saya itu loh Ri, itu hanya 500 meter dari Amangkurat. Ayo naik sini Ri. Kita diskusi soal Amangkurat Ri, sejauh mana Anda tahu sejarah Amangkurat Agung. Ayo sini naik. Data Anda itu dari Belanda Ri. Apa orang-orang kayak gini mestinya yang dimasukin penjara, soalnya yuk saya masukin penjara juga boleh, silakan sampean bikin laporan di kepolisian loh.
Kenapa sih harus takut dengan penjara? Nggak ada saya. Jangankan penjara, kematian aja. Saya nggak takut dong. Yang namanya orang hidup itu ya nanti mati. Lah iya, Anda itu hanya nyomot-nyomot dari YouTube, nyomot-nyomot dari tulisan. Anda nggak tahu sumber YouTube tadi, sumber tulisan dari mana. Dan itu dari sejarawan Belanda, Ri. Hati-hati kamu, Ri. Saya nggak mau tahu kamu ambil dari YouTube ke tulisan orang ke, yang jelas typingan kamu sudah saya screenshot kemarin, Ri. Ya. Dan untuk Amangkurat saya sudah berhadapan dengan 2 sekda di Kabupaten Tegal. Untuk ketemu, untuk kopi darat, silakan Bapak Sekda tunjukkan data yang mengatakan Amangkurat seperti yang Anda paparkan. Ayo ketemu, langsung di hadapan Makom Amangkurat Agung. Nggak berani, Ri. Ya, sekali lagi teman-teman ya, seluruh elemen, seluruh warga bangsa, apapun agama kalian, ayo bersama-sama bersatu padu untuk menjalin ikatan kebinekaan yang ada di Indonesia. Jangan mau Indonesia ini dipecah belah oleh Rizik Syihab yang sudah menyerukan perang ya, itu aja. Saumi lalu Habib siapa yang saat ini harus kita percaya? Sampai dengan hari ini saya nggak percaya dengan satu Habib pun, Pak Saumi. Ya teman-teman semuanya ya yang mendengarkan narasi saya pagi ini, saya nggak melihat apapun ideologi Anda, apapun ormas Anda. Selama kita orang Indonesia, selama kita cinta NKRI, selama kita menginginkan perdamaian dan kedamaian di Ibu Pertiwi ini, ayo kita suarakan dengan suara yang lantang, meminta kepada aparat kepolisian untuk segera mengeksekusi, menangkap, memenjarakan Rizik Syihab. Gak adil jenengan. Gak adil gimana loh, Anda kemarin typing gitu loh. Gimana toh? Saya kan bahas typingan Anda. Ya ayo adu data, sini naik. Sebatas apa Anda tahu sisi Amangkurat Agung? Naik, Ri. Fuad Barat gimana? Oh masih aman, Gus Fuad masih aman. Belum ada pemanggilan ya. Itu Mas Bade Azhar. Kalaulah ada pemanggilan dan kemudian disidangkan dan memenuhi unsur, saya yakin Gus Fuad itu laki-laki, Gus Fuad itu gentle. Gus Fuad itu cucu daripada Mbah Yai Abdul Rauf. Orang-orang Jogja, orang-orang wilayah situ tahu siapa Mbah Abdul Rauf. Dan beliau nggak akan umroh, beliau nggak akan lari. Mau pasal berapa silahkan. Naik, Ri, capek typing, Ri. Ini berdua aja kita ngobrol ayo. Ya soal perhabiban palsu atau tidak palsu itu kan semua orang punya hak untuk meyakini
kepalsuannya atau tidak meyakini kepalsuannya, itu aja. Itu perspektif yang lumrah, terjadi perbedaan lumrah gitu loh. Monggo silahkan yang masih meyakini Habib keturunan Nabi ya silahkan. Cuma konsekuensinya ketika masih ada yang meyakini bahwa Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya adalah apapun jabatan Anda, siapapun Anda, maka di mata Habib kalian adalah jongos, kan kayak gitu. Itu aja, simple. Oh banyak Pak, bukan satu orang, ribuan yang kepengen ketemu saya, ya silahkan. Kalau ketemunya di rumah, minta ngobrol baik-baik, ya saya ladeni dengan baik-baik, kan kayak gitu. Oh saya orang Tegal Pak, Tegal Kecamatan Talang Bapak. Entis Sutisna silakan naik. Terima kasih doanya, terima kasih yang kasih gip-gip, terima kasih tap-tap layar. Gak berani Bagir, gak berani lah Pak, gak berani dia. Tukang proyek, makasih. Ponpes Lumbung, makasih. Tap-tap layar teman-teman yang berkenan. Saya ketika dapat GIP itu saya kasihkan kembali ke teman-teman yang lain, dan alhamdulillah sejak saya punya TikTok nggak pernah mencairkan menjadi duit, menjadi rupiah, nggak pernah, alhamdulillah. Bakul, piye pipone kul? Laris porakul, aku ora mbok kei komisi. Ponpes lu. Oh monggo Lumbung silahkan DM saya nomor WA, monggo. Anu DM aja langsung Lumbung ke TikTok ini, nanti kita komunikasi via WhatsApp. Ya, Mas Ageng Nayantaka Bojong hadir, mantap, salam kepada semua teman-teman Bojong. Marsal, apa betul kalau nggak cinta Habib tidak akan masuk surga? Nggak ada itu, Al-Quran mengatakan itu, Marsal. Al-Quran itu jelas kok, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu untuk orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar bersedekah. Wal kadhiminal ghaid, yang mampu menahan emosinya. Wal 'afina 'annas, kemudian ciri orang yang bertakwa, calon penghuni surga itu adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, yakni baik. Yakni apa? Yang menciptakan apa? Rahmatan lil alamin. Gitu loh. Tuh, kalau yang ngajak perang dosa besar. Yang ngajak perang dosa besar. Dosa besar. Kalau sampai kemudian saling bunuh, maka yang terbunuh atau yang mati, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ketika siapapun nggak cocok dengan narasi orang lain, nggak cocok dengan ucapan orang lain, nggak sesuai, dianggap menyakiti, dianggap mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, ya ini negara hukum. Bikin laporan di kantor kepolisian. Gitu. Sadar diri, Tegal Martoloyo, mantap. Tanggane anu nggih, Mas Amir, Kang Amir nggih. Masyaallah, kulo kodok, mantap. Ini siapa yang minta naik? Monggo, selamat diskusinya, santai.